Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun ia di situ paling banyak melakukan mukjizat-mukjizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, perikop Injil hari ini dimulai dengan ucapan Yesus. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Bagaimana perasaan Anda bila seseorang mengatakan kepadamu, celakalah kamu? Inilah yang dialami Korazim dan Betsaida ketika Yesus mengecam kedua kota tersebut. Mengapa Yesus mengecam mereka? Yesus telah melakukan banyak mukjizat di kedua kota itu. Namun, mukjizat Yesus yang banyak dan dahsyat itu tetap tidak membuka mata mereka untuk melihat kehadiran Allah dan kerajaannya. Mereka tidak bertobat dan tidak membuat pilihan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah dan menjadi anak-anak Allah. Mereka tetap memilih untuk hidup menurut cara lama di luar kerajaan Allah. Maka tidak heranlah Yesus merasa sedih, kesal, dan berkata, jika di Tirus dan di Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus menyebut kota Korazim dan Betsaida itu celaka. Apakah Yesus menginginkan mereka binasa? Oh, sekali-kali tidak. Dengan ucapannya itu, Yesus mengungkapkan kesedihannya, duka cita mendalam yang disertai dengan belas kasihan. Karena kedua kota itu pada hari penghakiman kelak akan diturunkan sampai ke dunia orang-orang mati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hal yang sama dapat terjadi pada kita bila kita tidak mau percaya pada Yesus dan bertobat. Pertobatan bukanlah sekedar perkara menjadi orang Kristiani, tetapi bagaimana kita menghayati hidup kita sebagai pengikut Yesus. Sebagai pengikut-pengikutnya, hendaknya kita meneladani Yesus dengan mengikuti cara berpikir, berkata-kata, dan bertindak Yesus yang senantiasa dilandasi belas kasih. Banyak hal yang telah diperbuat dan diberikan Allah bagi kita sampai saat ini. Seluruh pergerakan hidup kita dari waktu ke waktu tidak pernah lepas dari kasih karunia Allah. Segala kebutuhan hidup kita dipenuhinya, kendati kita tidak meminta.
apa balasan kita? Kasih karunia dan karya Allah terkesan begitu otomatis terjadi dalam kehidupan manusia, sehingga semua itu dipandang sebagai hak manusia, bukan pemberian dan anugerah Allah. Akibatnya, manusia kurang bersyukur atas hidup dan atas apa yang sudah diterimanya. Justru manusia semakin lebih banyak menuntut kepada Tuhan untuk diberi lebih dari apa yang sudah dimilikinya. Anugerah Allah yang begitu besar justru dibalas manusia dengan kedosaan yang mengumbar hawa nafsu, mengumbar keserakahan dan kebencian. Semestinya Yesus mengecam kehidupan kita yang tanpa pertobatan. Namun saudara-saudari, dengan kasih dan kelembutannya, Dia memberikan kesempatan kepada kita untuk menyadari kasih karunia Allah dan hidup dalam pertobatan yang terus-menerus. God bless you.